Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum dengan NIM 20111003030020 dari kelas Akuntansi Syariah 1 angkatan 2020. Di sini saya akan menerangkan 3 subbab materi peradaban Islam Nusantara. Yang pertama adalah sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu memiliki arti bahwa sejarah merupakan pengetahuan tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu, kemudian disusun secara sistematis dan memiliki metode pengkajian ilmu yang digunakan untuk mendapatkan suatu kebenaran atau suatu hal yang nyata. Adapun ciri-ciri dari sejarah sebagai ilmu diantaranya yaitu yang pertama bersifat empiris. Dikarenakan sejarah melakukan kajian pada peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau. Yang kedua, yaitu memiliki objek, yang berarti adanya perubahan atau perkembangan kegiatan serta aktivitas manusia dalam dimensi waktu, yaitu masa lampau. Yang ketiga, memiliki teori. Dalam sejarah, isi dari teori adalah suatu kumpulan tentang kaidah-kaidah pokok suatu ilmu yang diajarkan berdasarkan keperluan peradaban. Yang keempat, ada memiliki metode. Yang kelima, yaitu mempunyai generasi. Selanjutnya, kita akan membahas sejarah pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka pemerintahan Islam dilanjutkan oleh penerus-penerusnya. Adapun penerus-penerusnya tersebut dinamakan Khulafaur Rasyidin. Adapun khulafah tersebut diantaranya yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar As-Siddiq yang pertama yaitu memiliki nama asli Abdullah bin Utsman atau Abu Quhafah bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tamim bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr al-Tamimi al-Quraisy. Lahir di Mekah pada 27 Oktober 573 Masehi dan wafat pada 23 Agustus 634 Masehi di Madinah, dan dimakamkan di rumah Aisyah atau di samping makam Nabi. Pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq berlangsung selama 2 tahun 3 bulan. Adapun prestasi-prestasi yang berhasil beliau raih pada masa pemerintahannya, yaitu diantaranya adalah menumpas kelompok-kelompok yang memerangi Islam. Yang kedua, menumpas nabi palsu. Yang ketiga yaitu dimulainya modifikasi Al-Quran. Yang keempat atau yang terakhir yaitu memperluas wilayah kekuasaan Islam. Selanjutnya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 584 Masehi. Bernama asli Umar bin Khattab bin Adi bin Abdul al-Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurb bin Rozak bin Ka'ab bin Ahdi bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy al-Adwi. Beliau mendapat julukan Al-Faruq karena dapat membedakan antara yang hak dan juga yang batil. Adapun prestasi-prestasi yang berhasil Umar bin Khattab raih yaitu yang pertama sebagai penemu penanggalan Hijriyah. Yang kedua yaitu pengumpulan orang-orang untuk sholat tarawih berjamaah. Yang ketiga mendirikan lembaga-lembaga kajian Al-Quran. Yang keempat memberikan penerangan lampu untuk Masjid Al-Haram atau Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Yang kelima yaitu membuat mata uang. Masa pemerintahan Umar berlangsung selama 10 tahun. Selanjutnya dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Jadi sebelum Umar bin Khattab wafat, beliau telah mengangkat 6 orang yang bertugas menentukan khalifah selanjutnya.
Mereka itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Keenamnya bermusyawarah untuk menentukan pengganti, dan Utsman bin Affan lah yang terpilih karena mereka menganggap Utsman bin Affan adalah orang yang paling senior di antara mereka. Kemudian ia pun dibaiat sebagai khalifah yang bertempat di Masjid Nabawi pada tanggal 23 Hijriah atau bertepatan pada 644 Masehi di usianya yang ke-70 tahun. Adapun prestasi-prestasi Utsman bin Affan yaitu yang pertama membangun angkatan laut, yang kedua membukukan Al-Quran, yang ketiga merenovasi Masjid Nabawi, yang ketiga merenovasi Masjid Nabawi. Kemudian setelah itu Utsman bin Affan wafat pada usia 82 tahun, yakni pada 20 Masehi 20 Mei 656 Masehi, dikarenakan berhasil terbunuh oleh seorang pemberontak bernama Al-Ghafiqi. Selanjutnya, pemerintahan tersebut dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Berasal dari keturunan Bani Hashim, Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Nabi yang kemudian menjadi menantu setelah beliau menikahi putri Nabi yaitu Fatimah Az-Zahra. Ali memerintah selama 6 tahun, yakni dari 35 hingga 40 Hijriah atau 656 Masehi hingga 660 Masehi. Ali diangkat menjadi khalifah karena ada desakan dikarenakan wafatnya Utsman bin Affan yang mengakibatkan keadaan yang semakin kacau bila tak ada pengganti dari Khalifah Utsman. Dalam suasana kacau, Ali pun dibaiat yang berlangsung pada 25 Zulhijjah 35 Hijriah di Masjid Madinah. Selama masa pemerintahannya, Ali berhasil menorehkan prestasi-prestasi. Di antaranya yaitu yang pertama menggantikan para pejabat yang kurang cakap, yang kedua memperbaiki dan membenahi sistem keuangan negara, yang keempat membangun infrastruktur negara, yang keempat yaitu mengembangkan ilmu bahasa dan juga sastra. Pada masa pemerintahan Ali juga terjadi pemecahan Islam menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama ada Muawiyah, yang kedua Syiah, yang ketiga yaitu Khawarij. Hal tersebut disebabkan karena tentara yang makin lemah. Hal tersebut menyebabkan tentara makin lemah sehingga pada tanggal 20 Ramadan tahun 40 Hijriah atau 660 Masehi, Ali bin Abi Thalib pun terbunuh oleh Abdullah bin Muljam yang merupakan anggota dari Khawarij. Hal tersebut dikarenakan kurangnya penjagaan kepada Ali. Selanjutnya adalah masa pemerintahan Bani Umayyah atau Umayyah. Masa kekhalifahan Muawiyah. Dinasti Bani Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafaur Rasyidin, yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau bertepatan pada 661 Masehi. Keberhasilan Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya merupakan kemenangan yang diperolehnya dalam perang Siffin dan juga terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, melainkan sejak semula Muawiyah memiliki basis rasional yang solid sebagai landasan pembangunan masa depan. Selain itu,
mendapatkan dukungan yang kuat dari Suriyah dan juga keluarga Bani Umayyah. Ia merupakan seorang administrator yang sangat bijaksana dalam menempatkan para pejabat-pejabatnya sebagai pejabat-pejabatnya serta memiliki kemampuan yang menonjol sebagai negarawan sejati. Adapun urutan khalifah pada masa Bani Umayyah adalah yang pertama pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, yaitu dipimpin oleh Muawiyah I atau Muawiyah bin Abi Sofyan. Yang kedua pada 60 Hijriah atau 680 Masehi, yaitu dipimpin oleh Yazid I atau Yazid bin Muawiyah. Yang ketiga yaitu pada 64 Hijriah atau 683 Masehi, dipimpin oleh Marwan I atau Marwan bin Hakim. Yang keempat atau 65 Hijriah yaitu atau bertepatan 685 Masehi, dipimpin oleh Abdul Malik bin Marwan. Yang kelima itu bertepatan pada 66 Hijriah atau 686 Masehi, dipimpin oleh Muawiyah II atau Muawiyah bin Yazid. Selanjutnya pada 86 Hijriah atau 705 Masehi, pemerintahan Muawiyah dipimpin oleh Al-Walid I atau Al-Walid bin Abdul Malik, yang kemudian dilanjutkan oleh Sulaiman bin Abdul Malik pada tahun 96 Hijriah atau 715 Masehi. Kemudian pada 99 Hijriah atau 717 Masehi dilanjutkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Setelah itu pemerintahan dipegang oleh Yazid II atau Yazid bin Abdul Malik, yang kemudian dilanjutkan oleh Hisham bin Abdul Malik pada 105 Hijriah atau 724 Masehi. Pada tahun 126 Hijriah atau 743 Masehi, pemerintahan dilanjutkan oleh Al-Walid II atau Al-Walid bin Yazid II. Kemudian dilanjutkan oleh Ibrahim bin Al-Walid II pada tahun 126 Hijriah atau 744 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Marwan II atau Marwan bin Muhammad pada 127 sampai 133 Hijriah atau bertepatan pada 744 sampai 750. Selanjutnya, pola pemerintahan Bani Umayyah yaitu yang pertama, ibu kota dipindahkan dari Madinah ke Damaskus. Yang kedua yaitu adanya perubahan pemerintahan demokrasi menuju sistem pemerintahan monarki hederitis atau kerajaan turun-temurun. Selanjutnya, khalifah yang terkenal dengan dan kehidupan keluarga Muawiyah yang bergelimang harta dan terisolasi dari masyarakat. Adapun organisasi pemerintahan pada masa Bani Umayyah yaitu diantaranya ada An-Nidhamul Siyasi atau organisasi politik, yang kemudian ada An-Nidhamul Idari atau organisasi tata usaha. Yang ketiga yaitu ada An-Nidhamul Harbi atau organisasi pertahanan negara. Yang keempat ada An-Nidhamul Qadari atau organisasi kehakiman. Yang kelima yaitu ada An-Nidhamul Mali atau organisasi keuangan. Pada masa Bani Umayyah ini ada beberapa pemimpin yang berhasil melakukan perubahan pada masa pemerintahannya. Antaranya ada Abdul Malik. Pada masa pemerintahan Abdul Malik, ia berhasil melakukan perbaikan di bidang administrasi pemerintahan dan pelayanan umum yang digalakkan. Kemudian ia memerintahkan penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di setiap kantor pemerintahan. Sebelum itu bahasa Yunani digunakan di Suriah, bahasa Persia di Persia, dan bahasa Kipti di Kipti. Kemudian dilanjutkan Abdul Aziz bin Marwan.
Beliau berhasil membuat alat pengukur sungai Nil, membangun jembatan, dan memperluas masjid Jami Amr bin Ash. Selanjutnya ada Hajjaj bin Yusuf. Beliau berhasil melakukan perbaikan sistem irigasi dengan mengalirkan air sungai dan Efrat ke seluruh pelosok Irak, sehingga kesuburan tanah pertanian terjamin. Ia juga melarang keras perpindahan orang desa ke kota. Kehidupan ekonomi pun dibangun dengan memperbaiki sistem keuangan, alat timbangan, takaran, dan juga ukuran. Selanjutnya ada Al-Walid. Kesejahteraan rakyat mendapat perhatian besar. Ia mengumpulkan anak yatim, memberi mereka jaminan hidup, dan menyediakan guru untuk mengajar mereka. Bagi orang yang cacat, ia menyediakan pelayanan khusus yang diberi gaji, dan juga orang buta diberikan penuntun, dan bagi orang lumpuh disediakan perawat. Ia juga mendirikan bangunan khusus untuk orang kusta agar mereka dirawat sesuai dengan persyaratan kesehatan. Selanjutnya ada Umar bin Abdul Aziz. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ini adalah masa pemerintahan yang sangat berjaya pada masanya itu. Masa-masa yang paling berhasil di antara para pemimpin-pemimpin negara, atau bisa dibilang pemerintahan pada masa Umar bin Abdul Aziz ini adalah pemerintahan yang hampir sama dengan masa pemerintahan waktu zamannya Khulafaur Rasyidin atau keempat sahabat Nabi lainnya. Adapun hal-hal yang berhasil beliau torehkan yaitu melakukan pembersihan di kalangan keluarga Bani Umayyah. Yang kedua, tanah-tanah atau harta lain yang pernah diberikan kepada orang tertentu dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Selanjutnya, melakukan pemecatan terhadap pejabat yang sewenang-wenang. Pajak yang dipungut dari orang Nasrani itu dikurangi. Kemudian jizyah atau pajak yang masih dipungut dari orang yang telah masuk Islam di antara mereka itu dihentikan. Selanjutnya, melakukan perbaikan lahan pertanian. Dan yang ketujuh yaitu melakukan penggalian sumur baru, melakukan pembangunan jalan, penyediaan tempat penginapan bagi para musafir, memperbanyak masjid, dan sebagainya. 8. Orang yang sakit mendapat bantuan. 7. Orang sakit mendapat bantuan dari pemerintah. Yang 8 yaitu dinas pos yang sudah dibangun sejak masa Khalifah Muawiyah juga diperbaiki agar tidak hanya melayani pengiriman surat resmi untuk pihak kerajaan dan juga gubernur kekhalifahan, tetapi juga melayani pengiriman untuk rakyat biasa. Yang terakhir yaitu lebih mengedepankan dialog daripada peperangan. Jadi pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ini, beliau lebih suka bernegosiasi dibandingkan dengan jalan perang, karena baginya jikalau dengan perang maka malah akan menghabiskan banyak tenaga, harta, dan juga nyawa tentunya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.